Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Kamila dengan NIM 226111107. Di sini saya akan melakukan presentasi ilmiah dengan mengambil judul Dinamika Stunting di Indonesia dalam perbandingan data 2023 dan 2024 serta faktor penyebabnya. Apa itu stunting? Menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah garis standar. Apa saja dampak dari stunting? Yang pertama, dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Kemudian yang kedua, dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf yang bersifat permanen yang menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa. Selanjutnya, di sini ada peta persebaran stunting di Indonesia pada tahun 2023. Peta ini menunjukkan distribusi angka stunting di berbagai provinsi dengan skala warna yang menggambarkan presentasi prevalensi stunting mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Peta ini dibuat menggunakan software QGIS untuk memvisualisasikan data. Data yang digunakan berasal dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dengan angka yang ditampilkan berupa presentasi. Dapat dilihat bahwa provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Sumatera Barat yang mencapai angka 23,2%. Mengapa stunting di Sulawesi Barat tinggi? Berdasarkan penelitian Evi Wulandari dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Teknologi Kesehatan, tingginya angka stunting ini salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kasus pernikahan usia dini. Data terbaru dari Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya 1.347 kasus pernikahan anak usia 15 hingga 19 tahun hanya dalam periode Januari hingga Mei 2023. Pernikahan anak ini berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka stunting karena memicu kegagalan tumbuh yang mempengaruhi fisik dan kognitif anak. Selain itu, kehamilan pada usia muda juga menjadi penyebab utama stunting. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Utami pada tahun 2020 menemukan fakta bahwa ada pengaruh signifikan antara beberapa faktor demografi dengan kejadian stunting. Salah satu faktornya adalah pendidikan ibu dan ayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat penting dalam mencegah stunting. Seorang ibu perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk melindungi anaknya. Kemudian, kami menganalisis provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi tahun 2024 untuk melihat apakah masih sama dengan tahun sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa Sulawesi Barat tetap menjadi provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia, bahkan mengalami peningkatan sebesar 0,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Sebaliknya, pada tahun 2024, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan angka stunting terendah di Indonesia, yaitu hanya 1,4%. Hal ini menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berhasil menunjukkan progres positif dalam menekan angka stunting dibandingkan 37 provinsi lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suhaila, keberhasilan ini berkaitan erat dengan implementasi program ketahanan pangan melalui edukasi pangan B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Program ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pola makan sehat. Melihat keberhasilan ini dapat menjadi contoh provinsi lainnya supaya dapat menerapkan langkah serupa dalam menekan angka stunting di wilayah yang masih memiliki angka stunting yang tinggi. Kemudian, solusi stunting yang pertama, edukasi masyarakat tentang pola makan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kemudian, memberikan pengetahuan kepada orang tua tentang nutrisi, pengasuhan, dan kesehatan anak. Kemudian, mengurangi pernikahan usia dini yang berisiko pada kehamilan muda dan meningkatkan resiko stunting. Kemudian, memastikan akses masyarakat terhadap pangan bergizi melalui kebijakan ketahanan pangan yang terstruktur. Kemudian, mengedukasi masyarakat untuk mencegah kehamilan di usia muda. Yang terakhir, melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas program dalam menurunkan angka stunting. Berikut saya lampirkan referensi yang saya gunakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.